Di tahun 2023 menurut gue kalau lu pengen punya Android yang harganya 1 jutaan atau di bawah 2 juta, menurut gue Google Pixel yang satu ini adalah pilihan yang paling cocok. Ini adalah Google Pixel paling worth it untuk dibeli di tahun 2023 versi gue. Banyak alasan kenapa ini paling worth it. Ya, ini adalah Google Pixel 3a. Kalau diurut secara massal video Pixel 3a di channel Gak Jelas ini tuh udah banyak banget. Dan kenapa gue suka banget ngontenin Pixel 3 ini? Jawabannya satu, men. Ya karena memang enak gitu. Gue sebagai user iPhone 14 Pro dan ketika pakai handphone ini pun kayak ngerasa gila banget, ini handphone di harga 1 juta di bawah 2 juta tuh nyaman parah. Nah, ngomongin soal layar di budget 1 jutaan di bawah 2 juta, lu udah dapet layar yang udah bukan HP murah lagi, udah bukan IPS lagi, udah AMOLED-an punya ya kan, untuk Pixel 3a yang harganya 1 jutaan ini. Jadi menurut gue kalau dibandingkan iPhone pesaingnya, ya haelah, harga 1 jutaan iPhone layar AMOLED mimpi gitu. Tapi kalau lu pilih Pixel 3 ini udah AMOLED. Nggak hanya layarnya aja yang mensupport lebih flagship, kameranya juga mensupport lebih flagship, lebih feel flagship lah menurut gue. Ini poin kedua ya. Kalau dibandingkan iPhone di harga yang sama, ya nggak bakal dapat fitur sebanyak Pixel 3 ini. Gue sebutin deh, ada mode malamnya ya kan, ada zoom-zooman yang sangat smooth banget saat perekaman video. Terus ada portraitnya lebih berguna daripada iPhone. Nanti gue coba jelasin deh. Gue bakal coba jelasin lebih detail portraitnya lebih berguna daripada iPhone tuh maksudnya apa gitu. Terus untuk efek-efeknya lagi dan hasil kontrasnya dan lain-lain, untuk jepretan gue lebih pilih Pixel 3 ini. Oke, untuk potret-potretan lebih berguna daripada iPhone apa sih maksudnya bang? Oke, gue udah pernah coba versusin antara portrait mode yang ada di Pixel 3 ini dengan iPhone 8 Plus. Pixel 3 ini harganya kan cuma 1 jutaan. iPhone 8 Plus itu harga 3 juta ke 4 juta. Tapi portrait yang ada di iPhone itu kinerjanya nggak software itu nggak sebagus Pixel 3 ini. Ini software kamera Pixel 3 ini mind blowing banget. Dia hasilnya seperti ini. Yang lagi lu lihat ini adalah hasil jepretan dari HP ini sendiri. Dan iPhone seharga 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu portrait itu nggak bisa ngalahin handphone 1 jutaan si Pixel ini. Gila sih. Jadi HP 1 jutaan, potretnya blurnya itu cropnya halus banget. Ini lebih bagus daripada iPhone yang harga berjuta-juta sekalipun. So kalau lu pilih iPhone dan lu mengidam-idamkan dan lu mengidola-idolakan ngefans banget, pokoknya garis keras banget lah ya, Apple fanboy garis keras, iPhone itu perfect dari segala sisi untuk urusan kamera. No, lu salah. Handphone lu tuh yang harga belasan juta, puluhan juta tuh bisa dilibas, bisa disikat untuk urusan portrait mode dengan Pixel 3 ini. Kalau lu nanya, emang HP lu apa? Gue pakai iPhone 14 Pro cuy. Jadi gue sama-sama user Apple lah ya. Jadi nggak perlu debat lah. Ini fakta soalnya. Dan kelebihan yang paling bagus menurut gue ya dibandingkan pesaingnya, kalau kita beli iPhone di harga yang sama-sama Pixel ini udah nggak ada jack audionya, men. Kalau ini ada, coba seberapa banyak headset yang beredar di luaran sana tuh, headset earphone yang beredar di luaran sana itu udah Lightning. Ya jelas banyak kan jack 3,5 lah. So kalau buat multimedia, gue tetap lebih menangin si Pixel 3 ini ketimbang iPhone. Oke, kalau dibandingin secara harga ya, kalau lo mampu beli Pixel 3a, berarti lo mampu juga beli iPhone 7. Ini harganya mirip banget sih, mirip parah sih kedua handphone ini ya. Sedangkan untuk dari sisi fitur apa yang lo dapat itu value-nya menurut gue lebih besar di Pixel 3. Ini terlepas dari lo yang sudah mengikat di lingkaran setan Apple yang data lo ada di Apple ID, ada di iCloud semua. So itu sebenarnya nggak apple to apple kalau lo banding, bang gue nggak bisa pakai Android soalnya data gue ada di iPhone. Ya itu bukan komparasi antara fisik to fisik ya, device to device ya. Itu ya karena lo experience pribadi lo aja yang memang naruh data banyak di iCloud tuh. So itu bukan jadi tolak ukur patokan yang mencerminkan iPhone tuh lebih baik ya, karena itu sebuah pemakaian, sebuah kebiasaan lah. Nah kalau diurut sebagai harga, iPhone 7 di bawah 2 jutaan, 1 jutaan gitu. Google Pixel 3a juga sama di bawah 2 juta, 1 jutaan gitu. So kedua handphone ini sekarang marketnya adalah handphone 1 jutaan. Apa sih yang bisa lo dapat? Oke, mungkin sebagian orang mikir bilang kamera iPhone 7 tuh lebih the best. Oke, di sini gue bisa bantah ya. Kita lihat dulu dari sisi speknya dulu deh. Kalau dari sisi spek kamera jelas parah ya. Pixel ini menang kemana-mana. Nah di sini lo bisa lihat ya. Ini gue bisa kasih lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Untuk iPhone 7 itu kelebihan yang paling mencolok, lo bisa lihat dia slow-mo-nya. Slow-mo-nya itu bisa di 100
20 dan 240 fps. Sedangkan Pixel 3a cuman mentok di 120 fps. So untuk slow-mo-nya iPhone menang, iPhone 7. Cuman untuk fitur ya, Google Pixel itu ada mode malamnya, iPhone 7 nggak ada. Google Pixel itu ada portraitnya, iPhone nggak ada. Google Pixel itu kalau buat video ngezoom itu smooth kayak ala-ala iPhone 13, kayak ala-ala iPhone 14, itu Google Pixel itu ada, iPhone nggak ada. Jadi kalau lu ngezoom manual di pitch gitu, itu bakal kayak patah-patah gitu. Pixel ada, Google nggak ada. So dari sisi fitur jelas lebih banyak yang ada di Pixel 3a. Sekarang ngomongin soal layar, jadi kalau lu berasa handphone iPhone udah flagship ya, handphone sejutaan, lu bisa lihat di sini. iPhone itu masih Retina, dan mostly dari penonton gue yang lagi nontonin video nggak jelas ini udah pada tahu lah, gue nggak perlu jelasin lagi ya. Kayak udah basi gitu nyebutin IPS, layar iPhone ini masih IPS ya udah pada tahu lah ya. Tapi di sini kalau dilihat dari sisi spek ya, ini kerapatan PPI-nya iPhone 7 itu 326 PPI, sedangkan Pixel 3 itu 441 PPI. So di sini kelihatan memang si Google ini ngerancang handphone Pixel 3 ini bukan yang kasta flagship banget gitu ya kan. Karena menurut gue yang lebih premium dari Pixel 3 ini Pixel 3 biasa. Pixel 3 ini kayak lebih murah meriah gitu. Cuman keseriusannya yang dibuat oleh Google ini lu bisa lihat men. Ini kerapatan PPI 441 gitu. Gila sih. Jadi kalau lu melibatkan sebuah logo dan lu tertancap di pikiran lu, anjay gue pakai produk Apple nih. Jadi feel flagship yang termentok tuh ada di produk Apple doang gitu. Kagak. Jadi lu lihat aja dari sisi spek aja. Jadi ini antara value-nya ya. Gue nggak ngeliat ini produksi tahun berapa, lahir tahun berapa ya kan. Tapi yang gue lihat dari di sisi kedua handphone ini dari sisi harganya. Kalau lu mampu beli iPhone 7, lu mampu juga beli Pixel 3a. Jadi head to head itu dari sisi price ya. Jadi mana yang lebih value? Gue lebih ngejelasin ke situ. Kalau diurut dari tahun produksinya, dari ini Apple, ini Android nggak bisa dikomparasi. No. Itu nggak bakal ketemu karena beda market ya. Tapi di sini gue ngebandingin dari sisi harganya. Kita udah mampu beli kedua handphone ini ya. Jadi lebih berat pilih yang mana. Jadi menurut gue dari sisi spek jelas Google Pixel 3a menang. Oke, sekarang gue ngebahas soal baterai. Gue sedikit kebantah dulu deh soal baterai. Nah, baterai di sini. Untuk iPhone 7 itu dia mentok di 1960 mAh, sedangkan Google Pixel 3a lu bisa lihat nih. Google Pixel 3a itu 3000 mAh, which is ini 1000 mAh jauh lebih besar. Dan Google Pixel 3 itu sudah support fast charging. Lu bayangin ya, iPhone 7 itu lu udah mampu nih beli iPhone 7, lu mampu juga beli Pixel 3 ini berbolak-balik gue jelasin dari tadi. Yang lu beli iPhone 7 itu baterai lebih kecil, ya lebih kecil 1000 mAh, which is itu mungkin kalau pemakaian harian ya beda hampir setengah hari lah ya untuk daya tahannya. Udah lebih kecil mAh-nya iPhone 7. Nggak support fast charging, ngecasnya tuh lama. Kalau seandainya lu pakai adaptor yang udah fast charging, handphonenya cenderung panas dan bisa rusak IC charger ya kecot lah emang pakai si Apple ini. Sedangkan Pixel 3a baterai 3000 mAh, baterai jauh lebih besar, support fast charging pula. Lu bayangin, baterai lebih gede, ngecasnya lebih cepat pula tuh ya. Cemana pula tuh ya kan. Nah, dari sisi komparasi ini ya udah menang lagi si Pixel 3a ya kan. Nah, kalau ada yang bilang, bang, iPhone itu kan baterai kecil tapi awet gitu. Shit man, it is fully bullshit menurut gue. Kalau lo beli iPhone 7, udah besar kemungkinan definitely itu baterai yang nggak 100% ori Apple lagi. Kenapa? Kan udah pasti diganti lah. Ya soalnya, mana ya? iPhone 7 itu tuh bertahun-tahun men. Kalaupun ada yang baterainya belum diganti, percaya dia sama gue, itu mungkin kemungkinan ya baterai health itu mungkin 40%, 50%. Itu tiba-tiba HP lo sering restart dan lain-lain ya, jadi kecot yang ada. Jadi mostly kebanyakan kalau lo beli iPhone 7 dimanapun itu berada ya, mau beli di toko manapun iPhone 7, mostly baterai udah gantian. Nah kalau udah baterai gantian, lu nggak bisa ngeklaim dong sebagai Apple fanboy garis keras. Apple itu baterai, iPhone itu baterai nggak mesti gede karena dia awet ya. Jadi baterai kecil tapi konsumsinya irit. Nggak bisa lagi begitu Ferguson. Karena ini baterai udah bukan ori Apple lagi, udah baterai imitasi, udah baterai tiruan, baterai KW. Jadi nggak bisa diharapin sesuai spek Apple-nya. Tapi beda cerita kalau Pixel 3a. Pixel 3 ini kalau lu ngerti handphone, lu biasa bongkar, lu tuh ngerti common parts ya, third party parts ya, pokoknya parts-parts yang KW-nya tuh kayak gimana. Kalau lu main Pixel itu baterainya tuh wah gila sih, bagus banget, spare part yang beredar tuh bagus. Tapi agak ada satu kekurangan Pixel 3, lu nyari spare partnya agak susah sih. Cuman
Tapi kalau sekali lu dapat itu spare partnya harganya agak sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya gila bagus. Ketimbang iPhone, lu mau beli baterai gampang nyarinya, lu mau beli LCD iPhone juga gampang nyarinya, mau beli fleksibel gampang nyarinya. Tapi mostly yang lu beli itu KW semua spare partnya. So balik lagi lah, plus minus lah. Jadi balik lagi menurut gue tetap lebih worth it Pixel 3a sih.